Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memasuki ibadah Natal 25 Desember 2020. Jemaat, kami silakan bangkit berdiri. Mari kita masuk satu dulu. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus. Masih tetap berdiri jemaatku. Mari kita angkat pujian dari pulau dan benua. Saudaraku, silakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan renungan Natal oleh Ibu Pendeta Ruth Sumardi. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam sukacita Natal ini. Kami mau mendengarkan berita sukacita. Engkau yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Engkau hadir dan memberkati kami, Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan ini dengan tema Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di salah satu desa yang sulit dengan mendapatkan air. Untuk mendapatkan air di warga itu harus menggali sumur dengan kedalaman sekitar 50 sampai 100 meter. Suatu hari ada seorang gadis yang menimba air. Kayu untuk meletakkan tambang yang di atas itu patah. Sehingga gadis itu tertarik dan masuk ke dalam sumur. Sumur itu dalam dan dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu dia membutuhkan
orang lain untuk menolongnya. Cuman yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini? Yesus menyatakan kasih-Nya yang besar kepada dunia ini. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terjual di bawah kuasa dosa. Karena itu Rasul Paulus, dia berkata, "Aku adalah manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah Natal. Kabar baik, berita sukacita. Allah datang ke dalam dunia ini di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Pada ayat yang ke-9, terang itu sudah datang dan menerangi setiap orang untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini merupakan penggenapan akan janji Allah yang telah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 4 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Karena itu Paulus berkata dalam kesaksiannya, syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan aku dari maut. Ia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tetapi banyak orang yang tidak mengenalnya dan banyak orang yang tidak menerimanya. Tetapi Yesus tetap menyatakan kasih anugerahnya yang besar itu pada ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bahkan Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal tahun ini kita menghadapi situasi pandemi COVID yang masih sangat mencekam. Situasi ini janganlah mengurangi sukacita kita. Meskipun merayakan Natal di tempat-tempat ibadah serba dibatasi. Jumlah, usia, jarak. Dan harus menyediakan fasilitas kesehatan dan lain-lain. Situasi yang benar-benar sangat memprihatinkan. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Mari kita menyambut Natal dengan sukacita. Karena kedatangannya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dan memberikan damai sejahtera Natal. Kita patut bersukacita sesulit apapun keadaan kita. Mari kita membuka hati. Biarlah Yesus lahir di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati firman-Nya ini
Selamat Hari Natal tahun 2020. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di tahun ini, meskipun kami menghadapi berbagai macam kesulitan, khususnya untuk pandemi ini, kami bersyukur Bapa di surga. Kalau kami terus boleh merasakan akan kasih Tuhan yang begitu besar, Engkau tidak membiarkan kami hidup di dalam dosa. Tetapi dengan kasih-Mu yang besar, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Untuk anugerah-Mu yang begitu besar, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau nama-Mu Bapa. Berkati kami sekalian, berkati jemaat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat pujian Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Hai siarkan di gunung.
siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bahwa sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Mari kita masuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur Tuhan. Saat ini, dengan penuh sukacita, kami rayakan Natal, di mana damai Natal ada di dalam hati kami. Engkau lahir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau sangat baik dan Engkau senantiasa memberkati hidup kami. Di perayaan Natal ini, biarlah senantiasa bayi kecil penuh damai ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan itu, akan menyertai di dalam kehidupanmu, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.